Selamat malam, kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Toraja dan Doa Malam, edisi Jumat 26 Agustus 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Firman-Mu berperintahlah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Firman Bapa yang menang sudah menerbitkan terang, maksudnya kekal tentu, perjanjiannya teguh. Kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan, namun sebelum kita membacanya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang kembali bersekutu, membaktikan diri dan hidup kami kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kepadamu kami persembahkan puja dan puji kami. Malam hari ini dalam bakti bersama, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Ampuni salah dosa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai ayat 13. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka sekalipun mereka berkata manis kepadamu.
Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Melalui bacaan kita Yeremia 12 ayat 1 sampai 13 yang sudah kita baca bersama tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, jangan cemburu terhadap orang jahat. Da amu pangimburui to kadake. Jemaat kekasih Tuhan, kita sering mendengar orang berkata, mengapa orang baik itu cepat mati? Mengapa bukan orang-orang jahat? Mengapa justru tetap sehat-sehat saja? Padahal sering mengganggu dan merugikan kehidupan orang lain, bahkan terlihat semakin sukses dalam kehidupannya. Apakah Tuhan memanggil cepat orang baik agar jangan ada kemungkinan jatuh di kemudian hari, dan umur panjang bagi orang-orang jahat agar ada kesempatan bertobat? Dengan rendah hati, Yeremia mengeluh tentang keberhasilan dan kesuksesan orang-orang fasik. Ia tulus dan lurus hati seperti diketahui Tuhan. Ayat 3 pembacaan kita. Sehingga ia berhak memohon dan memperjuangkan orang banyak, bahwa hanya Tuhan yang dapat menghakimi kefasikan orang-orang fasik. Jawaban Tuhan sungguh tak terduga. Yeremia justru harus lebih siap lagi menanggung penderitaan batin, dikhianati keluarga, dan masalah semakin berat untuk beberapa saat lagi. Ayat 5 dan 6 pembacaan kita. Bahkan Tuhan sendiri seolah meratapi kehancuran umatnya sebagai akibat dosa para pemimpin dan masyarakatnya. Ayat 7 sampai 13 pembacaan kita. Hal serupa dialami pemazmur. Tidak ada gunanya cemburu kepada kemujuran dan kecongkakan orang fasik karena akan berakhir secara tragis dan mengerikan. Begitu kata Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat 20. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti rancangan Tuhan tentang hidup kita di dunia ini. Yang pasti bahwa Allah mengasihi dunia ini dan kita sebagai orang percaya menjadi orang istimewa. Dalam iman kita memiliki kepastian, pemeliharaan dan tuntunan Tuhan yang berlaku atas hidup kita.
Dia menghendaki kita memuliakan Dia sambil menikmati berkat-Nya, sekaligus memperjuangkan kehendak-Nya di dunia sambil menanti penggenapan-Nya bagi kita dan dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Setelah sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dalam doa bersama. Mari kita satu dalam doa. Kami telah merenungkan firman-Mu dalam satu tema, jangan cemburu dengan orang jahat. Tidak dapat dipungkiri Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, seringkali kami cemburu dengan kesejahteraan, dengan kehidupan mereka-mereka yang tingkah lakunya tidak benar. Dan godaan ini sangat kuat menggoda kami Tuhan. Karena itu mungkinkan kami untuk selalu bisa mampu menahan, melawan godaan itu, sehingga kami tidak ikut menjadi orang-orang jahat. Kehidupan kami jalani dalam ketidaktaatan dan berbagai-bagai kejahatan. Tuhan menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama, agar kami tidak menjadi jahat karena kecemburuan kami dengan kehidupan yang mereka-mereka alami. Tapi kami tetap bisa bersyukur sekalipun hidup kami sedikit sulit, karena Tuhan beserta kami. Malam ini kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan, Bapak Louis Esra Parangan, Ibu Agustina Diana, Ibu Maria La, Ibu Agustina Rande, Ibu Agustina Sae, Bapak Adrianus Rombe Payung, yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya di tanggal 26 Agustus. Diberkati mereka dengan kesehatan, diberkati mereka dengan sukacita bahagia, diberkati mereka dengan panjang umur. Sukacita, sehat, bahagia senantiasa jadi milik mereka. Berdoa juga untuk sukacita keluarga Bapak R. Simorangkir dan Ibu Esther Lapu Lamba, yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Diberkati rumah tangga mereka jadi contoh buat rumah tangga yang lain. Terus mendukung dalam doa kekasih-kekasih kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang karena usia lanjut, fisik terbatas dan sakit. Tuhan berkati dimanapun mereka berbaring, mereka duduk, kiranya nama Tuhan mereka puji dan muliakan selalu. Diberkati setiap makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, sembuh, sehat yang dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan. Yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam dukanya mereka tetap menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dalam dukanya mereka puji, mereka muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan, Jemaat Elim Balikpapan, diberkati setiap mereka dalam menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan. Diberkati usaha kerjanya sehingga apa yang dikerjakan selalu membuahkan hasil yang baik. Diberkati rumah tangganya tetap rukun, damai, harmonis. Diberkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Berdoa untuk para pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG di Jemaat Elim Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya, diberkati senantiasa dengan sehat, hikmat, bijaksana, sukacita, bahagia. Diberkati dengan kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk persiapan perayaan 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan tanggal 3 September.
Mohon berkat Tuhan segala sesuatu sekaitan dengan perayaan itu, kebutuhan, suksesnya acara itu kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati. Kiranya apa yang dipersiapkan dapat dipersiapkan dengan baik dan waktunya perayaan itu dapat terlaksana dalam kesemarakan dan dalam nuansa taat dan takut kepada Tuhan. Diberkati Gereja Toraja dalam pelayanannya di wilayah Kalimantan secara khusus dan di 5 wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Diberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk kerinduan jemaat Tuhan, kerinduan akan memiliki pekerjaan, kerinduan akan memiliki pendidikan yang lebih baik, kerinduan akan memiliki keturunan, kerinduan akan memiliki pasangan hidup, kerinduan akan memiliki rumah tempat tinggal sendiri. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Mohon berkat Tuhan, kiranya apa yang menjadi kerinduan umat-Mu dapat jadi milik umat Tuhan, di dalamnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah bangsa negara tercinta dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugas-tugasnya dengan sungguh dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan, pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. Bapa di dalam surga, ampuni salah dosa kami ini, doa kami bersama Tuhan. Berkati setiap mereka yang boleh datang berbakti kepadamu di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa doa ini dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kekal, Raja hati kami. Kami tak sesat, ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di gangguan kami bertekun sampai akhirnya di terang bakal kami pandang Tuhan. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 26 Agustus 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.